warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, kita pertemukan kembali pada mata pelajaran biologi. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh beliau. Ada beliau persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa untuk masa kita masing-masing. Baik, berdoa. Baik, berdoa bisa. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Siapa? Si Tamiatul, terus? Indah. Oke, tidak apa-apa. Semoga teman kita yang sakit ataupun kurang sehat, kita doakan agar segera sehat kembali. Amin. Baiklah, minggu kemarin kita belajar tentang teknik plasmid dan juga teknik hibridoma. Nah, di sini ibu mau tanya kembali. Coba jelaskan ke Anggun, apa itu teknik plasmid? Teknik plasmid itu merupakan salah satu teknik rekayasa genetik yang digunakan plasmid. Nah, benar sekali. Nah, sepertinya anda semua sudah paham dengan materi minggu lalu. Kita lanjutkan pada materi minggu sekarang. Sebelum kita lanjut ke materinya, ibu ada kata motivasi dulu untuk anda semua, di mana kata-katanya yaitu pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Nah, dari kata motivasi ini, siapa yang paham makna dari kata-kata ini? Ada yang paham? Tidak ada? Baiklah, akan dijelaskan. Maksudnya dari kata-kata ini adalah jika kita memiliki ilmu pengetahuan, kalau kita tidak mengamalkannya atau membaginya kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah cukup dengan pengetahuan yang kita miliki. Begitu juga dengan niat. Jika kita memiliki niat, tetapi kita tidak mengerjakannya, maka niat tersebut tidak akan tercapai atau terwujud seperti apa yang kita harapkan. Paham sampai di sini anak-anak? Bagus. Ibu mohon kalian melakukannya ya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang bioteknologi modern, di mana ada 3 submateri. Yang pertama ada kultur jaringan tumbuhan, yang kedua ada cloning, dan yang ketiga ada bayi tabung. Nah, di sini ada masalah yang kita akan pecahkan secara bersama, yaitu apa itu kultur jaringan, apa itu cloning, dan apa itu bayi tabung. Nah, anda semua harus memperhatikan ibu karena nanti setelah ibu jelaskan ada pertanyaan yang ibu berikan sesuai dengan PPT atau materi yang dijelaskan. Nah, di sini ada kultur jaringan tumbuhan, merupakan teknik perpanjangan tanaman secara vegetatif spontan yang didasarkan pada sifat totipotensi atau daya regenerasi yang tinggi tumbuhan. Prinsipnya yaitu penumbuhan jaringan atau sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara asentik. Berarti kultur jaringan ini adalah teknik perpanjangan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi atau daya regenerasi yang tinggi. Nah, adapun bagian tumbuhan dalam media kultur tersebut disebut dengan eksplan, yaitu tumbuhan yang nantinya kita ambil untuk kultur jaringan itu tidak semua bagian dari tumbuhan, tetapi hanya beberapa bagian saja yang disebut dengan eksplan. Nah, media yang digunakan untuk meletakkan eksplan tersebut yaitu berupa agar-agar yang diberi tambahan unsur hara atau vitamin serta hormon pertumbuhan, di mana fungsi unsur hara dan vitamin ini yaitu untuk pertumbuhan tanaman. Nah, di sini anda bisa lihat proses terjadinya kultur jaringan. Adapun tahapan kultur jaringan yang pertama sterilisasi eksplan dengan alkohol 70% dan dilalui di atas api, kemudian penanaman eksplan pada media kultur agar dibuat. Selanjutnya meletakkan botol berisi eksplan dalam ruangan yang penyinaran kontrol hingga berbentuk halus. Nah, kita lihat lagi kepada gambar. Nah, di sini tumbuhan dan bagian yang tumbuhan diambil ini merupakan eksplan. Selanjutnya dipotong eksplan 2-3 cm, kemudian disterilisasi pada eksplan dengan alkohol 70%. Selanjutnya dipindahkan dan tahap induksi tunas dan
Lanjutkan dengan tahap elongasi tunas dan baru dipindahkan apabila tanaman tersebut sudah memiliki tunas ke dalam media tanah dan nantinya tumbuhan tersebut akan tumbuh baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu cloning. Cloning atau translasi ataupun pencekokan nukleus yang digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik berbentuk sama dengan induknya dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, di sini ada tahapan cloning pada domba telur. Ibu akan jelaskan ya. Di sini terdapat 3 indukan yang mana masing-masing indukan ini memiliki perbedaannya dan fungsinya juga berbeda terhadap pembentukan domba doli. Indukan yang pertama yaitu mengambil kalender mamae dari domba betina lainnya, kemudian dikeluarkan nukleus donor. Indukan kedua diambil sel telurnya, kemudian sel yang pertama dan sel yang kedua disatukan menggunakan senapan listrik sehingga sel pertama dan kedua menyatu. Kemudian sel yang disatukan mulai membelah hingga membentuk embrio. Nah, embrio inilah yang dimasukkan ke dalam domba ketiga sehingga terbentuklah domba doli. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, dipaham ya. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir mengenai teknik bayi tabung. Nah, teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Di sini ada tidak saudaranya yang sulit memiliki keturunan? Ada. Nah, boleh dicoba dengan bayi tabung ini ya. Jadi, pembelajaran kita ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, bayi tabung ini merupakan pembuahan pada bayi tabung yang terjadi di luar tubuh induknya. Berarti pembuahannya terjadi bukan di dalam rahim ibu, tetapi di luar dulu. Nah, kenapa bisa begitu? Ayo kita bahas ke gambar ini. Nah, bayi tabung ini terjadi karena terjadinya kerusakan pada rahim ibu, sehingga kita harus melakukan pengobatan terlebih dahulu, kemudian mengambil sel telur dari ibu dan menggabungkannya dengan sel sperma ayah. Barulah di dalam cawan ini atau konvensional ini mereka akan terjadi pembuahan. Setelah terjadinya pembuahan, terbentuklah embrio di dalam kultur. Nah, ini bentuk embrionya. Setelah itu, embrio tersebut akan ditanamkan ke dalam dinding rahim ibu kembali. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ibu rasa sepertinya anak-anak paham dengan apa saja yang dijelaskan. Baik, kita lanjutkan. Ibu ada 2 kelompok kerja. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, ini kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kalian mendiskusikan jawabannya. Baiklah, ibu waktu diskusinya ibu mau kelompok 1 Miguel nomor 1 ke depan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2. Ayo Miguel.
Oke, silakan. Baik, untuk kelompok 2, siapa yang akan maju ke depan? Perwakilannya, Miguel. Miguel, oke, dijemput. Ayo, Pak. Ya, untuk pada Miguel terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya dalam menu saya maju di depan, Bu. Oke, baik, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya itu adalah jelaskan dengan kata-kata kalian bagaimana mekanisme kultur jaringan tumbuhan. Nah, apa saja yang bisa dijadikan kesimpulan? Oke, jawabannya itu adalah kultur jaringan ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada yang namanya sterilisasi eksplan. Kemudian ada yang namanya penanaman eksplan pada media kultur yang telah dibuat. Kemudian menetapkan botol yang telah berisi eksplan dalam pengelolaan lima suhu dan penyimpanan yang terkontrol sehingga terbentuk halus. Kemudian subkultur dilakukan beberapa kali sampai halus. Halus tumbuh menjadi planten. Kemudian planten dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Kemudian planten itu ditanam ke dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat teduh yang tidak langsung terkena sinar matahari. Kemudian yang terakhir, apabila planten sudah tumbuh kuat, maka tanaman itu bila dipindahkan ke media tanah atau lain pertanian yang subur agar terkena sinar matahari. Oke, itu pertanyaan nomor 2. Menurut pendapat kalian, apa kelebihan dari teknik kultur jaringan? Kelebihannya itu adalah yang pertama, itu tidak memerlukan lahan yang luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Yang kedua, akan menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. Yang ketiga, akan menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu singkat. Oke, Bu, mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada Miguel. Dilanjutkan ke dia. Baiklah, di sini perolahan semua dikatakan ada sepasang suami istri yang sudah belasan rumah tangga dan belum dikaruniai hati. Maka sepasang suami istri tersebut dapat melaksanakan program dari kampung. Coba kalian jelaskan bagaimana mekanisme baiklah tersebut. Di mana di sini yang pertama itu ada stimulasi ovarium. Pemberian hormon untuk merangsang pertumbuhan perkembangan sel telur dalam ovarium. Yang kedua, pengumpulan telur. Jadi ketika ada telur berukuran yang tepat, maka menumbuhkan telur dari ovarium menggunakan khusus melalui prosedur aspirasi molekuler. Yang ketiga, pengumpulan sperma karena diambil dari pasangan atau donor dan diproses menjadi terbaik. Yang keempat, pembuahan. Telur dan sperma disatukan dalam laboratorium untuk pembuahan jika hasil embrio akan terbentuk. Yang kelima, kultur embrio. Dia dibentuk dalam kondisi laboratorium tugas yang untuk karakter terakhir. Yang keenam, transfer embrio, yaitu embrio yang berkembang baik di tempat dan akan kembali ke rahim melalui sperma menggunakan agenda. Yang ketujuh, implantasi. Jika implantasi berhasil mengembang akan menghasilkan ya. Baik, terima kasih kepada Miguel dan Julia. Kita berikan aplaus dulu kepada teman-teman yang berani. Baik, sepertinya Anda semua paham dengan materi yang dijelaskan hari ini. Nah, Ibu minta kepada perwakilan dari Anda semua menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kepada Tasya. Pertemuan kita hari ini belajar tentang pengertian. Kemudian dari kami belajar jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu merupakan dari kebanyakan tanaman dan vegetasi tumbuhan yang digunakan pada tumbuhan bervegetasi yang dari generasi tinggi. Kalau itu sendiri adalah transformasi atau kita bukan itu tulis digunakan makanya definisi genetik sama dengan induknya. Biasanya dengan cara maksudnya bisa donor ke setelur yang telah dihilangkan misalnya. Selanjutnya dari karbon. Dari karbon ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Peluang keterbaik itu terjadi di seluruh tubuh fertilisasi Baik, terima kasih kepada Tasya. Ibu harap Tasya mewakili teman-teman yang lainnya ya. Dan Ibu harap kalian semua paham dengan materi kali ini. Nah, materi untuk minggu depan kita akan membahas dampak dari bioteknologi ini bagi barang, jasa, ataupun yang lainnya. Baiklah, jika ada kata yang salah mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.